He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul mengalah bukan berarti kalah, Saudara. Nah, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebelum kita mendengarkan Dafar Elohim ini, mari kita akan baca dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 15. Kitab Bereshit pasal yang ke-13. Demikian Dafar Elohim. Maka Abram pergi keluar dari Mitsrayim ke tanah Negeb, ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. Dan Abram sangat berkelimpahan dengan ternak perak dan emasnya, dan dia meneruskan perjalanan dari Negeb bahkan sampai ke Betel, ke tempat yang kemahnya mula-mula didirikan di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. Dan negeri itu tidak dapat menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyak dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, aku mohon janganlah ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, karena kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silahkan pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora. Seperti taman Yahweh, seperti tanah Mitsrayim, jika engkau memasuki Zoar. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom. Dan orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya, coba arahkan pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan selatan dan timur serta ke barat, serta sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang Bapak Yahweh izinkan kita berpisah. Kadang membuat bahwa perpisahan itu sedih, Saudara, membuat sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi kadang perpisahan itu membawa perubahan yang luar biasa, Saudara. Nah, Saudara perhatikan seperti yang saya beri judul mengalah bukan berarti kalah. Perhatikan bahwa Abram dari Mitsrayim dia pergi ke Negeb. Jadi dari Mitsrayim, meninggalkan Mitsrayim atau Mesir, dia pergi ke Negeb. Dan setelah dari Negeb dia berangkat pergi menuju Betel. Dan disitulah mulai dikatakan ayatnya di ayat yang keempat, ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana yang pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Di Betel, Saudara, Betel adalah arti kata Bait Elohim. Betel, Bait Elohim, artinya rumah Elohim, di mana nama Yahweh dipanggil oleh Abram, di mana nama Yahweh dipanggil.
Berkat Abraham begitu melimpah luar biasa. Jadi kalau orang yang berani memanggil nama Bapa Yahweh, berkatnya melimpah luar biasa. Baik secara jasmani, rohani, dan sebagainya, saudara. Seperti Abraham begitu dia membuat mezbah pertama kali dan memanggil nama Yahweh, di mana dia memanggil di Betel, di Bait Elohim, di rumah Elohim, maka berkatnya melimpah luar biasa. Banyak berkat itu justru bisa menimbulkan konflik, bisa saja, saudara. Ternyata semakin diberkati orang yang tidak tahan uji, itu berkat itu bisa menjadi masalah, saudara. Orang yang tidak ada berkat, kurang berkat bisa bermasalah. Tetapi ternyata kelimpahan berkat juga bisa bermasalah, saudara. Perhatikan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abraham dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Jadi saudara, begitu mereka semakin banyak berkat, malah semakin terjadi perselisihan. Berapa banyak orang yang melimpah materinya, tetapi berantem satu dengan yang lain, antara kakak, adik, orang tua dengan anak dan sebagainya. Semakin banyak berkatnya kalau kita tidak takut akan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak berkat dibutuhkan kedewasaan rohani yang luar biasa seperti Abraham. Abraham begitu dewasa rohani. Kedewasaan rohani itu menentukan sikap, keputusan, dan berkat yang akan diterima. Ternyata saudara, kedewasaan rohani itu sangat penting bagi setiap umat Elohim. Sebagai orang yang mau siap menerima berkat. Orang yang mau siap menerima berkat yang luar biasa dibutuhkan kedewasaan rohani yang luar biasa. Libatkan Elohim dalam menentukan sesuatu. Jadi libatkan Tuhan kalau kita mau menentukan sesuatu, saudara. Perhatikan baik-baik. Lot memilih sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata. Perhatikan baik-baik ayatnya. Maka berkatalah Abraham kepada, aku mohon janganlah ada pertengkaran antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, karena kita bersaudara. Ini orang yang dewasa rohani. Orang yang tidak dewasa rohani pasti akan ngotot, akan ngeyel, akan marah. Tetapi orang yang dewasa rohani akan belajar seperti Abraham. Dia berkata, janganlah engkau bertengkar dengan aku, karena engkau dan aku itu saudara, teman. Berapa banyak kakak adik berantem, saudara? Hanya rebutan tanah, hanya rebutan warisan, hanya rebutan rumah, rebutan materi, saudara. Sehingga ngotot, harus saya yang paling benar. Tetapi kedewasaan rohani itu menentukan. Bahkan perhatikan, di situ dikatakan bahwa Abraham berkata, jangan bertengkar karena aku dan engkau saudara. Dikatakan, bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silahkan pisahkan dirimu, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku yang ke kiri. Ini orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani tidak memilih duluan, tetapi dia manut, ngikutin. Karena dia tahu segala sesuatu yang tidak baik pun kalau bersama Elohim akan menjadi baik. Amin. Kalau sesuatu yang diberikan kok saya diperlakukan nggak adil, yo, saya dikasih kecil. Tapi kalau bersama Bapak Yahweh yang kecil akan menjadi besar. Amin. Makanya Abraham berkata, jikalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Tetapi kalau kamu memilih ke kanan, aku yang ke kiri. Coba kalau Abraham itu gak dewasa rohani, aku yang ke kanan, kamu yang ke kiri. Gak mau, aku kan yang lebih tua. Itu orang yang egois, saudara. Tetapi orang yang dewasa rohani, dia memilih, silahkan. Kamu memilih, Lot. Kamu memilih kemana? Ayo silahkan. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Dia pilih. Tetapi kalau kamu yang ke kanan, aku yang ke kiri, artinya dia mengalah. Nah, mengalah itu bukan berarti kalah, saudara. Perhatikan baik-baik. Lot memilih sesuai dengan pandangan mata. Nah, orang dunia selalu melihat yang sesuai pandangan mata. Perhatikan. Dia memilih lembah Yordan dekat Sodom. Dekat dengan kejahatan bisa membawa pengaruh. Saudara, dekat dengan kejahatan bisa membawa dengan pengaruh. Perhatikan saudara ayat yang ke-10. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerahnya seluruhnya terairi. Pasti memilih sesuai mata. Wah, ini subur karena terairi. Saudara, dikatakan seperti itu. Dan dikatakan sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora seperti taman Yahweh. Kemudian yang kedua dikatakan seperti taman Yahweh. Kalau seperti taman Yahweh,
kamuflase, saudara. Tidak nyata. Yang dilihat itu tidak nyata. Wah, kayaknya asik, subur. Itu pandangannya manusia, saudara. Tetapi tidak bagi Avram. Ya, yang ketiga, Lot memilih seperti Mitsrayim. Perhatikan baik-baik. Lot memilih seperti Mitsrayim. Ya, dikatakan di situ. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan, dan Lot menempuh sebelah timur, dan mereka berpisah seorang terhadap yang lain, saudara. Dikatakan seperti itu ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia memilih seperti Mitsrayim, kan? Wah, Mitsrayim bagus. Mitsrayim gambaran manusia lama, di mana Avram sudah tinggalkan dan pergi ke Negeb, kemudian ke Betel. Tetapi Lot justru memilih kembali ke Mitsrayim. Dan Lot memilih lembah Yordan yang dikatakan seperti taman Yahweh, saudara. Artinya semu, bukan aslinya, saudara. Dan dikatakan bahwa, perhatikan, lingkungan itu dikatakan pada ayat 10 tadi, dikatakan, saudara yang dikasih, ayat 13, dan orang Sodom jahat dan sangat berdosa di hadapan Yahweh. Lingkungan bisa mempengaruhi siapapun. Waktu dia memilih dekat lembah Yordan, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tapi dekat Sodom, saudara, lembah Yordan dekat Sodom, sehingga bisa mempengaruhi. Buktinya apa? Waktu Bapa Yahweh mengutus malaikatnya menjemput Lot, Lot bukan lagi di dekatnya Sodom, tetapi sudah ada di dalam kota Sodom. Artinya dia terpengaruh dengan lingkungan sampai masuk ke dalamnya kota Sodom. Lingkungan bisa mempengaruhi, apalagi kalau lingkungan itu jahat. Sedangkan Avram berbeda, saudara. Sedangkan Avram menetap di Kanaan. Perhatikan ya, dikatakan begini. Dan Yahweh berfirman kepada Avram, setelah Lot berpisah dari, coba arahkan pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan selatan dan timur serta ke barat. Yang pertama, mengalah dan berserah kepada Tuhan. Mengalah dan berserah, sudah terserah, karena Lot sudah memilih, dia milih yang lain yang memang tidak dipilih oleh Lot, yaitu di sekitar Kanaan, sudah di daerah Kanaan dia menetap. Dia mengalah dan selalu berserah kepada Elohim, berserah kepada Bapa Yahweh. Yang kedua, Abba Yahweh yang mengarahkan Abraham. Karena dia mengalah, maka Tuhan mengarahkan dia. Yang ketiga, berkat yang diperoleh justru jauh lebih banyak. Makanya mengalah itu tidak pasti kalah. Mengalah belum tentu kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Bapa Yahweh berikan, dikatakan saudara ayat 15-nya, sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya. Perhatikan kata ayatnya. Berkat yang diperoleh dipalihat mana? Ke sebelah timur, barat, utara, selatan diberikan. Jadi jauh lebih banyak yang diperoleh. Orang yang mengalah. Orang Jawa adalah istilah nrimo ing pandum. Ini orang Jawa, falsafah Jawa. Itu bagus, orang nrimo itu ternyata malah berkatnya jauh luar biasa. Amin. Orang yang mengalah, bukan ngengkel, aku harus dapat yang seperti ini. Tidak. Kita anak Elohim, jauh lebih besar karena kita akan memperoleh kerajaan Samayim. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, berkatnya melimpah dan terpelihara, bukan hanya sampai di situ. Perhatikan ayat yang ke-15 tadi. Akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu, artinya keturunannya, sampai selamanya. Artinya berkatnya itu terpelihara, enggak sampai habis. Buktinya sampai hari ini yang namanya keluarga Abraham dipelihara. Abraham, Yitzhak dan Yakub sampai hari ini di seluruh dunia terkenal. Yang menyembah Abraham, Yitzhak, menyembah Elohimnya Abraham, Yitzhak dan Yakub, yaitu Yahweh. Orang Israel diberkati dengan luar biasa. Amin. Karena mengalah luar biasa. Abraham kehidupan, ya, awali kehidupan kita di tahun ini. Awali kehidupan kita di setiap hari, di setiap bulan, di setiap tahun ini, saudara, dengan pilihan bersama Tuhan. Amin. Pilihannya bersama dengan Elohim.
pilihannya bersama Tuhan. Saya lebih memilih Tuhan. Dunia boleh mencela saya, dunia boleh menghakimi saya, dunia mungkin memperlakukan saya nggak adil. Saya dikasih bagian yang kecil, pekerjaan saya digaji yang kecil, pekerjaan saya, usaha saya ditutup sana sini. Tetapi saya awali bersama dengan Bapa Yahweh, yang kecil akan yang menjadi yang besar. Amin. Yang pas-pasan akan menjadi melimpah luar biasa. Yang pertama saudara yang harus kita lakukan adalah mengakui kebesaran Elohim untuk perjalanan hidup kita. Amin. Seperti Abraham, dia mengakui bahwa Yahweh sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam kitab Misre atau Amsal pasal 3 ayat 6 dikatakan, bekal darkeka daehu wahu yeyaser oreteka. Artinya akuilah dia, akuilah Yahweh dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Amin. Akui Bapa Yahweh. Ya saudara, akui Bapa Yahweh dalam segala jalanmu. Artinya libatkan Tuhan terus dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka jalan kita yang mengarahkan Tuhan. Amin. Bukan jalan semaunya sendiri sesuai, wah kayaknya nih bagus nih jalannya ini. Ternyata belum tentu bagus, saudara. Tetapi kalau Bapa Yahweh yang mengarahkan, maka jalannya pasti yang terbaik. Yang kedua, tetap semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan. Amin. Tetap semangat. Abraham, nggak apa-apa saya dikasih yang di Kanaan. Kamu memilih yang kelihatan bagus, nggak apa-apa. Saya ngikutin aja. Tapi tetap optimis. Saya tetap semangat. Saya tetap yakin menjalani kehidupan. Di dalam kitab Romium atau Roma 12 ayat 11 dikatakan, Siddu al ma'asaikem wa al te'atsu hitsesu beruah wa ibdu et Yahweh. Dengan kerajinan yang tidak kendor dan bernyala-nyala di dalam roh, dengan mengabdikan diri kepada Yahweh. Amin. Melayani Tuhan, mengikut Bapa Yahweh, tetap dalam kondisi semangat luar biasa. Amin. Mungkin dunia di dalam kondisi yang luar biasa saat ini, tetapi seperti Abraham, dia mengalah bukan berarti kalah. Justru waktu dia mengalah, Tuhan limpahkan dengan luar biasa. Amin. Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ini saudara dikasih oleh Bapa yang tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar. Tuhan ajarkan pelajaran Abraham dengan Lot ini menggambarkan kehidupan kita. Seringkali kita diperlakukan tidak adil. Seringkali kita dipilih, dikasih sisanya, bukan dikasih memilih yang disuruh pilihannya yang gak baik. Tetapi selama kita bersama dengan Bapa Yahweh, yang hasil yang kurang baik akan pasti menjadi baik. Amin. Yang hidupnya pas-pasan pasti akan melimpah. Paling tidak nggak mungkin kekurangan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Abraham memilih sesuai aturannya Tuhan, bukan sesuai pandangan mata. Tetapi saat Lot memilih yang seperti taman Yahweh, memilih lembah Yordan tadi yang kelihatannya subur, penuh air, tapi lingkungannya mempengaruhi dia. Bahkan sampai saat Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Elohim, dia harus dijemput saja sudah di kota Sodom. Artinya di dalam kota Sodom. Saudara, lebih baik kita dapat sesuatu yang dari Elohim, yang membawa damai sejahtera. Amin. Mengalah bukan berarti kalah. Lakukan yang terbaik bersama Bapa Yahweh, maka berkat itu akan senantiasa melimpah kepada kita. Sukses besar buat kita semua. Salam Pemandu Penginjilan Bapa Yahweh, Bersama Yeshua Mashiach memberkati.